depan. Isti'dadan, doaan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih gunanya sudah memimpin doa. Anak-anak soleh-solehat akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Lombakan semuanya berdiri. Menyanyikan lagu wajib nasional? Hah? Jadi, kenapa harus menyanyikan lagu wajib nasional? Agar mengingatkan kalian untuk selalu cinta kepada tanah air. Baik, anak soleh-solehan, sebelum lanjut lagi, Bapak mau absen dulu ya. Pak Adil Sidik hadir. Aida hadir. Azara, Bilqis, Davina, Depan Jiki, Bilza. Untuk membakar semangatnya, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Semuanya perhatikan ke depan. Kalian ikuti instruksi apa yang ada pada video. Instruksinya ada di yang warna hitam dan putih, ya.
Tapi hari ini Pak Adi akan mengajarkan tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang tahu coding apa? Ada yang tahu kecerdasan artifisial itu apa? AI. AI. Siapa di sini yang sering menggunakan AI? AI itu apa itu? Contohnya? ChatGPT. Apalagi? Copilot. Apalagi? Gemini. Apalagi? Oh, banyak ya. Banyak banget AI itu. Nah, jadi di pembelajaran ini, di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, sebelum kesana, pasti coding itu di pikiran kalian adalah JavaScript seperti ini, betul? Ya kan? Susah kan? Cara ketiknya satu-satu gimana? Padahal untuk fase C seperti kalian, fase C itu kelas 5 dan kelas 6, coding yang akan dipelajari adalah cara berpikir komputasional. Tahu nggak berpikir komputasional itu apa? Nah, ada kan di depan? Ada berpikir komputasional untuk penyelesaian masalah. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah berpikir komputasional. Di TIK pasti ada juga pembelajaran ini. Kalau kalian ingat kelas 5. Nah, berpikir komputasional itu adalah, di sini ada pengertiannya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien yang dapat dibantu atau diimplementasikan oleh komputer. Itu yang akan kita pelajari. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu terampil berpikir komputasional untuk menciptakan solusi atau penyelesaian persoalan secara logis, sistematis, kritis, analitis, dan kreatif. Oke. Kemudian cakap dan bijak sebagai warga masyarakat digital yang netral, produktif, beretika, aman, berbudaya, dan bertanggung jawab, serta terampil mengelola dan memanfaatkan data, khususnya saat penggunaan internet. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, balik lagi ke pembelajarannya tentang berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu dibagi menjadi 4. Ada 4 yang harus kalian kuasai. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Yang kedua ada abstraksi. Abstraksi itu memfokuskan pada hal penting. Jadi mengabaikan yang nggak penting, kalian fokus kepada yang pentingnya saja. Itu disebut dengan abstraksi. Yang ketiga ada algoritma. Kalau algoritma itu menyusun langkah yang terurut untuk menjadi sebuah solusi. Jadi diurutkan. Urutan itu dari yang paling mudah ke yang paling sulit, atau dari awal sampai akhir. Itu algoritma. Harapannya ketika kalian mampu menguasai ini, kalian bisa menemukan solusi ketika mendapat masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang akan kita pelajari cuma 2. Ada dekomposisi dan algoritma. Karena kenapa? Dekomposisi dan algoritma itu hampir mirip, hampir sama. Kalau dekomposisi itu memecahkan masalah besar jadi kecil, nah algoritma itu hampir mirip. Tapi kalau algoritma itu disusunkan, ya, disusunkan. Abstraksi dan pola nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini kita akan pelajari ada dekomposisi. Selanjutnya adalah algoritma. Nah, contoh dekomposisi. Tadi kan dekomposisi itu adalah memecahkan
menjadi bagian-bagian kecil. Nah, di sini ada mengurutkan rangkaian ketika akan berangkat ke sekolah. Nah, berarti masalahnya adalah ketika kalian mau berangkat ke sekolah, itu apa dulu? Berarti diurutkan sama kalian. Yang pertama bangun pagi, ya kan? Terus sholat subuh. Setelah itu mandi, pakai seragam, sarapan pagi, menyiapkan buku dan perlengkapan sekolah. Kemudian selanjutnya apa? Berangkat menggunakan kendaraan kalau yang jauh, kalau yang dekat jalan kaki, ya, sampai di sekolah. Kemudian masuk kelas. Nah, dekomposisi itu membantu kita menyelesaikan tugas dengan lebih baik, lebih mudah, karena langkah-langkahnya jelas dan teratur. Jadi gak acak-acakan, ya kan? Gak mungkin kan? Setelah kalau kamu mau berangkat sekolah sarapan pagi dulu, yang pasti bangun dulu, ya kan? Betul? Betul. Contohnya apa lagi coba? Selain ini. Atau contoh lain, membuat nasi goreng misalkan. Yang pertama dilakukan apa dulu? Kan nasi goreng itu banyak ya. Satu, menyiapkan aci. Apa lagi? Terus nasinya. Terus minyaknya. Terus bahan-bahannya, bumbunya. Nah, itu namanya dekomposisi. Ngerti? Sudah ngerti dekomposisi? Oke. Contoh algoritma. Nah, algoritma itu ditandai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena diurut. Nah, tadi kan algoritma itu adalah mengurutkan rangkaian masalah, ya. Nah, contoh di sini algoritma membuat teh. Cara membuat teh. 1, siapkan gelas. Setelah gelasnya disiapkan, kalian memasukkan teh celupnya, ya kan? Selanjutnya panaskan airnya hingga mendidih. Terus tuangkan air panasnya ke dalam gelas. Betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Tambahkan gula sesuai selera. Itu kalau tehnya teh manis. Kalau enggak berarti tidak usah. Nah, yang keenam, aduk hingga rata. Kemudian nomor 7-nya teh siap diminum. Oke? Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Oke, tadi kan Pak Ardi sudah menjelaskan tentang dekomposisi, ya. Dekomposisi itu apa tadi? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, sekarang di sini ada sebuah aktivitas atau sebut saja soal tentang membuat proyek daur ulang botol plastik menjadi pot tanaman. Ya. Di sini ada mengumpulkan botol, memotong botol, menghias pot, mengisi tanah dan menanam, kemudian menyusun pot di kelas. Menurut kalian, ini dekomposisi atau bukan? Kalau menurut kalian ini benar dekomposisi, silahkan berdiri. Kalau menurut kalian ini bukan dekomposisi, silahkan duduk. Siap? Mau dibaca dulu? Oke. Sudah mengerti? Coba hitungan ketiga, semuanya jawab. 1, 2, 3. Oke, semuanya berdiri. Berarti jawabannya semua adalah dekomposisi. Betul? Ini dekomposisi? Betul? Betul? Betul. Oke, silakan duduk lagi. Selanjutnya soal nomor 2. Ya, tentang tadi kan Pak Adi sudah jelaskan juga tentang algoritma. Nah, sekarang ada sebuah soal atau aktivitas di sini tentang memakai sepatu dengan benar dan siap ke sekolah. Ya. Di sini yang pertama ada pakai kaos kaki, 2 ambil sepatu, 3 masukkan kaki ke dalam sepatu, 4 ikat tali sepatu, 5 berdiri dan siap berangkat. Ya. Kalau menurut kalian rangkaian ini sudah sesuai algoritma, jawab kalau benar berdiri, kalau salah duduk. Sudah mengerti tentang algoritma? Oke, hitungan ketiga semuanya jawab ya. 1, 2, 3. Betul ini algoritma?
Nah, di sini perhatikan ya, di lembar kegiatan ini yang pertama kalian mengerjakan sebuah tugas tentang dekomposisi ya. Di situ soalnya adalah ketika kalian menyingkat gigi, apa saja yang akan kalian lakukan. Kemudian di soal yang kedua tentang algoritma adalah buatkan urutan langkah-langkah cara melakukan sikat gigi dengan baik dan benar. Nah, jadi diurutkan cara melakukan sikat gigi yang baik dan benar itu seperti apa? 1, apa, 2, apa, 3, apa, sampai urutan terakhir di algoritma. Oke, silakan dikerjakan. Sok kerjain barengan. Nanti nggak apa-apa diambil satu. Ya, nama kelompoknya bebas. Nama kelompoknya bebas apa aja. Sok kerjain sama-sama. Jangan hanya kedua kelompoknya aja yang kerjain barengan. Sok diskusi. Kalian harus belajar berdiskusi, saling membantu satu sama lain. Jangan asik sendiri, kerjain. Ketika mengingat ide saya melakukan itu kabarnya dari teman sebelumnya Diskusi ya.
Udah. Aduh. Sudah selesai? Nah, kalau sudah, sok sering kumpulin. Ini yang sudah dikumpul. Belum ya? Masih ada. Dan saya, hari ini Pak Adi mau bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Satu tadi apa? Pada komposisi, khususnya adalah tentang berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional, yang pertama dekomposisi, yang kedua algoritma. Oke, saudara-saudara, untuk materi pembelajaran berpikir komputasional khususnya dekomposisi dan algoritma Bapak cukupkan hari ini. Di minggu depan kita akan belajar lagi tentang pengenalan pola dan abstraksi. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak akan mengingatkan kalian tentang penggunaan data di internet. Selalu bijak dalam menggunakan internet. Selalu hati-hati dalam menggunakan internet. Tidak sembarangan menyebarkan data atau apapun, ya. Atau misalkan kalian sedang menggunakan game atau apa, kenalan dengan orang, minta foto atau apa, jangan ya, Pak ingatkan nggak boleh. Oke, karena kejahatan di media sosial itu sekarang sangat marah, sangat berbahaya dan sangat mudah dilakukan. Jadi kalian harus bijak dalam menggunakan internet, khususnya tentang penggunaan data pribadi atau apapun itu, ya. Kan sekarang pada sudah punya email semua, punya email apalagi, pokoknya yang main sosmed, yang main HP, yang main games, apalagi games yang berinteraksi dengan dunia luar, bisa ngobrol sama orang, hati-hati ya. Banyak penipuan terjadi, termasuk kayak kenalan di Roblox, benar kan? Nah, hati-hati ya, hati-hati. Pak ingatkan untuk selalu berhati-hati. Oke.